Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku Jemaat Kolom 15 Gemiung Karisma yang Tuhan Yesus kasihi. Baiklah, ibadah persekutuan Jemaat Kolom 15 pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020 akan kita mulaikan. Untuk itu dengan penuh kasih saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dengan menyanyi klik nomor 112, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus, nama segala nama. Bapak Ibu Saudara jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam tahbisan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami merendahkan hati masuk dalam hadirat-Nya. Ibadah persekutuan Jemaat Kolom 15 ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tuhan itu baik bagi semua orang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menyanyi Allah itu baik, klik nomor 334 sambil berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Bapak Ibu jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengaku dosa kita. Untuk itu jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah mengizinkan wabah COVID-19 yang membawa kematian untuk mengingatkan manusia agar segera berhenti berbuat dosa menyakiti hati Tuhan. Sadarlah bahwa kita telah jauh terperosok ke dalam jerat dosa yang berupahkan maut. Datang mohon pengampunannya. Sekaranglah waktunya, jangan sampai terlambat. Kita menyanyi klik nomor 356, 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
anak bungsu telah menyesali kesalahannya dan pulang ke rumah. Disambut dengan peluk hangat Bapa, sorak-sorai sukacita ada dalam keluarga Allah. Amin. Bapak Ibu jemaatku yang Tuhan Yesus berkati, kita akan masuk dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersukacita hari ini kami boleh ada dalam ibadah persekutuan Jemaat Kolom 15 Gemim Karisma yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah ya Tuhan, ibadah nyata-nyata di hadapan Tuhan, berhubungan pribadi dengan Tuhan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu, biarlah hati kami Engkau layakan untuk menerima taburan berkat firman-Mu. Biar kami diberikan hati yang rindu untuk belajar firman Tuhan, dan firman ini akan menjadi pelita dalam langkah kami hari ini dan selanjutnya. Tuhan berfirmanlah, kami sambut firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaatku yang Tuhan Yesus berkati, kita akan merenungkan firman-Nya sesuai dengan MTPJ yang terambil dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan memiliki perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan sebagai tema bulanan perenungan firman Tuhan kita yaitu gereja memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Dan sebagai tema mingguan adalah sapaan sesama warga bangsa memperkokoh keyakinan persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, terimalah salam Paskah. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus sudah bangkit. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemenangan dan sampaikan Shalom, damai di hati,
kepada Roh Kudus, kepada suami, kepada istri, anak, orang tua, saudara, teman atau siapa saja yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah persekutuan Jemaat Kolom 15 Gemim Karisma Buha. Apabila saudara beribadah sendiri, maka sampaikanlah shalom, damai di hati kepada Roh Kudus yang hadir di dalam hatimu saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seorang pendeta akan bersiap-siap untuk memimpin ibadah online live streaming. Ketika itu dilihat pada layar monitor bahwa seorang jemaatnya sedang online bermain game. Sang pendeta pun chatting dengan sang jemaat. Pendeta berkata, "Jemaatku, marilah beribadah. Sebentar lagi dimulai ya." Kemudian jemaat membalas, "Beribadah untuk apa?" Pendeta membalas chattingannya, "Untuk mengetahui semua kebaikan Tuhan Yesus yang sangat mengasihimu." Kemudian jemaat membalas, "Pendeta, kalau soal itu saya sudah mengetahui dan melihat bahkan mengalaminya. Tuhan Yesus memang sangat baik, Dia penuh kasih. Hidup ini harus dinikmati, jadi untuk apa beribadah lagi?" Kemudian sang pendeta berkata, "Jemaatku, memang benar apa yang kau katakan. Tuhan itu baik bagimu. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sudah merasakan kebaikanmu? Dia merindukanmu ada dalam hadiratnya. Apakah engkau juga demikian merindukannya? Kasih-Nya telah menebus hidupmu. Berikanlah kasih-Mu dengan bersyukur dalam ibadah, memuji, memuliakan, dan menyembah Dia, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan." Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Maria Magdalena pada hari pertama minggu itu sesudah kematian Yesus, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia pergi ke kubur Yesus. Ia sendirian ke sana. Maria Magdalena adalah seorang perempuan bernama Maria yang berasal dari Magdala, sebuah kota nelayan di tepi Danau Galilea. Karena dia bernama Maria dan berasal dari Magdala, maka namanya menjadi Maria Magdalena. Dia salah seorang pasien Yesus yang sembuh dari rasukan 7 roh setan yang menguasainya. Setelah Yesus membebaskan Maria, dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Kesetiaannya adalah bukti rasa syukur terima kasih karena Yesus telah menyelamatkannya. Hatinya begitu pilu menyaksikan Yesus harus mati disalibkan menebus dosanya dan dosa dunia. Dalam kesedihannya yang begitu dalam, dia tetap ingin berada dekat-dekat dengan Yesus. Maka ketika hari masih gelap, saat orang-orang masih tertidur, Maria sudah bangun dan pergi ke kubur Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kerinduan yang begitu dalam dari hati seorang Maria Magdalena yang membuat Yesus berkenan memperlihatkan dirinya pertama kali setelah dia bangkit. Yesus mengetahui kedalaman hati seorang Maria Magdalena. Kerinduan hatinya pada Yesus menjadi alasan mengapa Yesus memilihnya sebagai orang pertama yang bertemu dengan Yesus setelah dia menang atas kematian. Kerinduan hati Maria Magdalena dan Yesus menggambarkan hubungan spesial yang harus kita miliki dengan Allah. Allah rindu selalu berjumpa dengan kita. Mengapa kita harus menjauh? Mengapa kita tidak memahami hatinya? Mengapa kita membiarkan dia bertepuk sebelah tangan seperti seorang yang sedang jatuh cinta tetapi yang dicinta mengacuhkan tanpa ada balasan? Betapa sering saya dan saudara lebih tertarik untuk menghabiskan sebagian, bahkan seluruh jam kehidupan kita setiap hari dengan hanya menonton film, main game, shopping,
dan hal-hal lainnya tanpa sedikit pun ingin belajar firman Tuhan, ingin membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Nya. Betapa sedih hati Allah jika melihat keadaan seperti ini. Bahkan ada orang yang merasa bahwa beribadah itu sebagai sebuah keterpaksaan, hal yang melelahkan, tanpa manfaat, membuang-buang waktu, tidak menarik. Allah sangat rindu, tetapi kita justru membenci. Maria dalam tangisannya tetap berada di kubur Yesus yang telah kosong. Kemudian malaikat muncul dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian dari arah belakang Maria mendengar suara, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang yang bertanya itu adalah penunggu atau penjaga taman. Maria menjawabnya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maka orang itu berseru, "Maria!" Maka Maria berpaling dan menjawab, "Rabuni." Wow, kira-kira bagaimana ekspresi Maria dan Yesus di saat itu? Saya dapat membayangkan suasana pada saat Yesus menyapa, "Maria." Dalam pembacaan kita tertera tanda baca tanda seru yang menunjukkan reaksi yang begitu hangat. "Maria." Maria mengenal suara itu, suara yang terlalu akrab baginya, suara yang sudah seharian tidak didengarnya, namun sungguh telah terprogram dalam memorinya. Siapa lagi kalau bukan suara Yesus? Maka Maria menjawab bersemangat, "Rabuni," atau "Guru." Sama juga dalam pembacaan kita tertera tanda baca tanda seru yang menandakan bahwa ekspresi yang sangat bersemangat menjawab sapaan dari Yesus. Wow, bukan main dapat dibayangkan bagaimana girangnya Maria. Maria datang mengharapkan berada di dekat tubuh Yesus yang terbaring kaku. Tetapi kehadiran Yesus yang hidup menjadi sebuah surprise unpredictable, membuat Maria berjumpa dengan sebuah kemenangan. Kristus bangkit, tidak sia-sialah iman percaya Maria. Momen perjumpaan yang begitu mengharukan membuat ada sesuatu yang ingin Maria lakukan. Seperti juga kita ketika bertemu dengan orang yang sangat kita rindukan. Tentu secara ekspres kita akan menyentuh atau bahkan memeluknya. Yesus tahu akan hal itu. Apa yang ada dalam hati Maria, Yesus mengetahuinya. Sehingga dia berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, situasi ini sangat mengharukan batin. Bayangkan seorang Yesus bersedia mau baku dapat dulu dengan Maria sebelum pulang ke rumah Bapa. Oh my God, so sweet. Bapak Ibu, mengapa bukan Maria, ibu kandung, yang mendapat kehormatan itu? Apakah karena Yesus durhaka? Tidak. Karena Yesus bangkit, dia meninggalkan wujud manusia yang diperanakan dari rahim Maria ibunya. Sekarang dia menjadi putra Allah Bapa, pencipta alam semesta. Dialah Allah yang telah ada sebelum dunia dijadikan oleh firman-Nya. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, segala sesuatu Dia ketahui. Semua kebutuhan, semua masalah kita Dia tahu dengan detail. Tetapi mengapa Dia menyuruh kita untuk berdoa senantiasa? Itu karena Dia adalah Allah yang ingin dirindukan kehadirannya, mengharapkan kita selalu mencari Dia, menemuinya dalam setiap doa kita. Karena padanya ada semua solusi kehidupan.
Mintalah, maka engkau akan mendapat. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi mereka yang lapar dan haus akan Dia, akan dikenyangkan dan dipuaskan. Hati yang Maria Magdalena miliki berharga mulia di mata Yesus. Dan Yesus berkata, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Artinya bahwa saat itu Maria dan Yesus memiliki Bapa, memiliki Allah yang sama. Kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara, orang-orang berdosa yang telah ditebusnya, menjadi anak-anak Allah Bapa di surga. Kita menjadi saudara seiman yang harus hidup dalam persaudaraan yang rukun, karena di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Harus saling menyapa, harus memperhatikan, memaafkan kesalahan, mengampuni kehilafan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dalam Tuhan harus ada persatuan dan kesatuan yang kokoh sebagai gerejanya. Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Selasa 21 April 2020, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Pahlawan wanita yang telah berjasa, berjuang untuk memajukan rakyat Indonesia yang tadinya buta huruf menjadi terpelajar. Dengan semboyan Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Bukanlah suatu kebetulan jika orang-orang percaya di Indonesia, bahkan di dunia ini, sedang merayakan hal yang sama, yaitu Hari Raya Paskah. Dari kegelapan maut, terbitlah terang kebangkitan Kristus, yang memberi kehidupan kekal di kota cemerlang, surga yang mulia. Bapak Ibu Saudara, wabah COVID-19 membuat kita merayakan tanpa kemeriahan bersama, tetapi hanya berada di rumah dan mensyukurinya secara pribadi. Carilah Tuhan, temuilah Dia, dan katakan terima kasih Yesusku. Kebangkitanmu memberiku hidup kekal, menjadikanku insan yang merdeka, yang harus terus berjuang memberi peran peduli bagi sesama warga bangsa Indonesia, untuk dapat memperkokoh keyakinan terjalinnya persatuan dan kesatuan bangsa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sebagai tanda syukur kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Bersyukurlah dalam keadaan apapun, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi klik nomor 423, Ku beroleh berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena nafas hidup yang masih Engkau hembuskan bagi kami, sehingga Jemaat Kolom 15 Kemim Karisma boleh lagi beribadah.
ketika wabah COVID-19 menakuti kami adalah saat kami tertunduk mengamini bahwa hidup ini singkat. Kapan saja maut menjemput haruslah siap sedia. Karena itu ya Tuhan, bukalah mata hati rohani kami untuk berjumpa pribadi denganmu melalui saat-saat teduh di rumah kami. Kami bersyukur meskipun keadaan ini melemahkan ekonomi keluarga kami, tapi kami yakin Engkaulah roti dan air hidup yang memberi kekuatan dan menjamin kesehatan kami terjaga dengan prima. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kami untuk menghibur dan mengarahkan kami pada ketaatan akan firman-Mu, sehingga penyakit ini akan mendatangkan kebaikan, menyadarkan kami untuk lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami sebagai kepala keluarga, sebagai istri, anak-anak atau orang tua, untuk dapat menjaga keutuhan keluarga yang tetap beribadah dalam hadirat-Mu. Jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa perpecahan. Biar kami semakin kuat dalam kasih yang penuh cinta, saling menyayangi dan saling memperhatikan. Ya Tuhan, kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dalam segala keadaan, dengan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Kami berkomitmen untuk berusaha memberi yang terbaik, karena iman yang teruji akan melahirkan berkat yang melimpah. Kami berdoa agar pemulihan terjadi di gereja-Mu, pemerintah dan masyarakat Indonesia, supaya semua boleh lebih bertanggung jawab menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, berperan aktif untuk menciptakan kesejahteraan bersama demi kokohnya persatuan dan kesatuan yang membawa pada suasana rukun dan damai. Buat kami Jemaat Kolom 15 yang Tuhan Yesus selalu berkati, kami bersyukur karena ada yang boleh ketambahan usia kelahiran dan ketambahan usia perkawinan pada selang minggu yang berjalan ini, yaitu Ibu Herlina Bondekando tanggal 23 April, Ibu Yufiandi Gagana Weol tanggal 24 April, Bapak Yani Batas tanggal 25 April, dan pada tanggal 26 April ulang tahun pernikahan keluarga Londa Silangin, hari ulang tahun Ibu Asti Manengge Tabolong dan Bapak Brami Worotikan. Ya Tuhan, kiranya diberkatilah senantiasa ketambahan usia ini, membawa rasa syukur terima kasih kepadamu yang telah membuat sukacita ini selalu melimpah dalam Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang terganggu kesehatannya Tuhan, berikanlah kekuatan dan berikanlah kesembuhan. Jangan biarkan penyakit mengalahkan fisik kami, karena kami tahu ada tangan Tuhan Yesus yang selalu terbuka untuk memberi kesembuhan dan pemulihan bagi orang yang beriman, percaya dalam Dia ada mujizat. Ya Tuhan, berkatilah media-media yang ada untuk memberi pelajaran yang sehat bagi kami di tengah suasana yang mencekam ini. Saat peran media informasi sangat kami butuhkan, biar kami boleh bertumbuh kerohanian, spiritualitas yang dewasa ketika memanfaatkan semua media yang sangat mudah diakses ini. Berkatilah setiap hamba Tuhan yang meneburkan berkat rohani melalui channel-channel tersebut. Ya Tuhan, kami yakin beriman kepadamu Tuhan Yesus. Masalah ekonomi dipulihkan, masalah kesehatan dipulihkan, masalah keluarga dipulihkan, masalah pekerjaan, masalah konflik dengan sesama, masalah studi Engkau pulihkan. Tidak ada masalah yang tidak dipulihkan karena Tuhan Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Engkau berkata, "It is finished." Engkau telah menyelesaikan semua persoalan-persoalan kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya apa saja yang kami minta dan kami doakan, sesungguhnya kami telah menerimanya. Itulah keyakinan iman kami kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa agung yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan. Yesus berkata, "Sekarang Bapakku adalah Bapamu, dan Allahku adalah Allahmu."
Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan. Yesus mengutusku untuk pergi kepadamu dan memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit, percayalah kepadanya." Yesus memberkati dan mengutus kita sekalian untuk membawa kabar kemenangan. Yesus telah bangkit. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku Jemaat Kolom 15 yang Tuhan Yesus berkati, demikianlah kita sudah beribadah persekutuan Jemaat Kolom 15 Kemim Karisma Buha. Bapak Ibu kiranya diberkati dengan ibadah pada malam hari ini, dan sampaikanlah salam kepada saudara-saudara seiman di samping kiri dan kanan. Salam Shalom, damai di hati. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah persekutuan minggu depan bersama dengan Yesus. Kita amini bahwa kita semua diberkati. Haleluya. Amin.